Halo, ketemu lagi dengan saya Om Adi Botak ya, tetap di Kupas Tuntas segala masalah tentang cicak hijau ya. Ketemu lagi ya. Hari ini sudah berapa hari saya nggak bikin konten, mungkin 3 atau 4 hari ya, yang sebetulnya saya malah jadi bingung saking banyaknya yang saya mau utarakan ya untuk tetap di seputaran saya bentuk power. Jadi ya pada hari ini saya akan tetap edukasi tentang cicak hijau ya. Ini baru pulang dari hajatan tadi ya gitu. Terus udah gatel lah pengen bikin edukasi tentang pemahaman cicak hijau ya. Jadi ya udah langsung saya ini aja nih gitu, nyampe terus bikin aja ini edukasi. Sebelum beredukasi saya juga sangat berterima kasih pada rekan-rekan yang sudah support saya. Sangat salut lah saya kepada rekan-rekan ini ya yang sangat mendukung channel saya. Terima kasih supportnya ya kan, subscribe-nya dan share ke teman-teman, berbagi pengetahuan tentang cicak hijau ya kan, dengan edukasi saya ini. Dan supportnya sungguh luar biasa. Saya sangat salut lah, yang banyak sekali yang mungkin saya nggak bisa sebutkan ya karena banyaknya ya teman-teman yang mendukung ya, yang support saya ini. Dan saya sangat menghargai hal tersebut. Dan saya tetap akan berjuang terus memajukan set bentuk power pada jalurnya ya. Dan biar semua teman-teman, saudara-saudara kicomania pada benar-benar mengerti, buat yang pemula sampai yang sudah bisa pun tetap berinovasi ya. Seperti saya itu tetap berinovasi terus, tapi tetap di jalur set bentuk power ya. Jadi banyaklah seperti mungkin edukasi orang-orang lain tuh yang set bentuk power juga, tapi mungkin terlalu cepat menyimpulkan ya kayak gitu kan, untuk menjawab solusi-solusi dari masalah-masalah burung tersebut itu terlalu cepat menyimpulkan jawaban tersebut ya, di luar dari settingan bentuk power gitu, yang mungkin nantinya itu akan mengakibatkan terjadi hal yang tidak diinginkan dari si burung tersebut. Kalau burung tersebut sudah mulai ngacau rusak lah ya, itu yang pusing juga yang punya sendiri ya gitu kan, karena ya itu tadi salah-salah dalam menyimpulkan dan menerapkannya, dikarenakan mungkin dari edukasi yang mungkin pengalamannya belum cukup ya kan, belum cukup pengalaman, tapi sudah beredukasi mungkin dari yang awalnya itu mungkin itu gini, mungkin mau mengembangkan ya kan set bentuk power, tapi belum cukup pengalamannya, jadi udah main langsung memberikan solusi-solusi dan kesimpulan-kesimpulan solusi kayak gitu kan. Cuma pengalamannya belum cukup, jadi solusi itu nanti nggak tahu dia itu akibatnya apa kayak gitu kan, nggak tahu ya kayak gitu. Contoh sedikit aja kayak gitu, contoh sedikit itu burung di colok cendil kroto lah gitu kan. Di situ emang saya udah menerangkan sebelumnya dari hari-hari yang sebelumnya yang udah lalu sih, fungsi-fungsi ulat hongkong, kroto, jangkrik kayak gitu kan udah ini ya gitu. Ya nanti akan saya edukasikan lah ya, mau masuk ke edukasi ini. Untuk edukasi yang pertama itu dari pertanyaan ini ya, yang inbox ke saya ya. Jadi untuk
set bentuk power yang susah mandi ya. Itu jadi set bentuk power untuk burung yang susah mandi itu bagi saya sebenarnya mudah aja ya. Jadi dalam pembentukan power di tempat set bentuk power itu solusinya itu burung kalau udah melalui treatment set bentuk power ya sekitar 1 minggu lah ya di tempat set bentuk power dan susah mandi, itu caranya bisalah di tracknya ada caranya tapi ya teman-teman, bukannya di track berarti langsung dikeluarin ya kan terus di track seperti itu ya, itu enggak. Jadi cara ngetracknya itu seperti sekat ikan cupang itu ya, itu kan ada. Jadi kita cukup buka aja, buka sekatnya itu nggak apa-apa. Nah, kalau saya kan jalur set bentuk power tidak boleh ngetrack itu kan nggak ngetrack di lapangan ya, gitu kan. Jadi beda ini, karena gini loh, treatment set bentuk power itu kan tempatnya satu titik tempat di situ-situ aja. Kalau dikeluarin udah pasti begitu pindah tempat dia bocor gitu, seperti konsel lah ya, seperti itu. Jadi selama ngetrack masih di situ tidak apa-apa, karena tidak berpindah tempat. Disitulah itu saya bukan hanya teori aja, tapi karena praktek ya gitu. Dan saya pun juga lakukan sampai sekarang pun. Kalau saya lagi fokus banget, saya pasti akan melakukan seperti itu, ngetrack di tempat set bentuk power. Itu banyak fungsi sih sebetulnya. Ngetrack itu bukan hanya untuk mandi aja ya kan, contohnya untuk buang lepas birahi kayak gitu kan. Nah ini kan baru pada tahu ya kan. Untuk teman-teman dari set BP lover ya, itu pasti baru mendengar ini saya ngetrack ya kan di tempat set bentuk power. Itu saya udah sering sekali melakukan kalau lagi fokus. Kalau sekarang sih dibilang fokus ya belum sepenuhnya fokus ya kan, cuma ya saya tahu nanti tuh ada solusi itu kalau udah bener-bener saya bener-bener di ini kan memaksimalin bener-bener, saya pasti akan melakukan itu semuanya satu persatu akan saya lakukan ya kan. Jadi kembali ke ngetrack tadi, itu tidak masalah selagi masih di tempat set bentuk power. Itu pasti nanti habis dia bertarung ya kan, itu lamanya sekitar 30 sampai 1 jam. Itu nggak masalah. Dia akan bertarung aja itu. Terus nanti kalau sudah begitu kita tutup lagi itu sekatnya, pancing air yang baru ya kan, bersih baru kayak gitu. Nah, nggak lama mandilah. Itu ya. Tapi itu melakukannya pada siang hari ya. Bagusnya siang hari setelah pemberian makan kedua gitu. Jadi pagi udah makan, terus siang makan lagi. Baru nanti kalau udah enakan baru boleh di track seperti itu. Tapi ingat selalu pokoknya di tempatnya itu, di tempat set bentuk power, jangan dipindah gitu. Itu udah lain lagi ceritanya gitu kan. Nih biar pada tahu nih ya gitu. Lalu masih banyak banget sih yang pengalaman saya lah gitu. Saya akan edukasikan semua ke rekan-rekan set BP lover ya. Itu ya. Dan fungsi ngetrack di tempat itu kan banyak, bukan hanya untuk supaya agar mandi aja. Kalau mandi sih rata-rata lah gitu. Coba aja nanti itu yang di rumah, yang jadi pun nggak apa-apa, ngetrack selagi di tempat set bentuk power. Coba aja, jangan ngetrack terus nanti udah panas kan dia, udah setengah jam sampai 1 jam, tutup sekatnya, kasih air yang baru, dah otomatis mandi. Itu ya saudara-saudara ya, itu untuk treatment biar mandi. Dan itu pun ngetrack itu juga ada fungsi lainnya juga ya kan. Tapi karena banyak juga yang harus saya sampaikan, nanti akan edukasi juga di selanjutnya fungsi-fungsi di track di tempat set BP ya gitu. Karena kadang lupa kadang inget ya ini ya gitu, seinget-ingetnya sih
kayak gitu ya. Terus yang kedua itu saya akan memberitahukan, karena ada yang bertanya, yang pemula-pemula itu treatment set bentuk power. Jadi set bentuk power itu treatmentnya di rumah itu sama semua, nggak ada yang dibeda-bedakan gitu kan, sama semua. Cuma perbedaannya itu nanti itu ngelihat. Jadi saya ini pengennya itu untuk saudara-saudara itu ya, itu biar pada paham, maksudnya gitu loh, paham dan tahu si karakter cicak hijau kayak gitu kan, terus kondisi-kondisinya itu lagi kondisi atau enggak kayak gitu. Pengennya itu saya edukasinya itu seperti itu biar pada tahu gitu, karena sering jadi apa ya, yang bikin miss nggak paham itu sama-sama set bentuk powernya, cuma kok yang ini bisa yang ini belum kayak gitu kan. Nah di situ kan itu rawatannya sama aja, cuma kondisinya itu kan yang berbeda-beda gitu kan. Di sini saya contohnya kan, kalau ya burungnya bekas rusak ya agak lain pasti ya gitu kan melalui proses ya. Kalau yang burungnya dapatnya burung rusak melalui prosesnya itu ya melalui beberapa tahapan gitu kan dari treatment set bentuk power tersebut. Nah di situ ya. Jadi set bentuk power juga saya akan mengutarakan itu, akan mengedukasikannya juga tetap selalu pada jalurnya. Dan monggo sih silakan semua untuk yang edukasi itu untuk set bentuk power bebas saja ya, bebas saja. Dan saya malah senang, tapi saya sih pengennya tetap edukasi pada jalurnya gitu, jalur set bentuk power itu. Contohnya jalur set bentuk power itu hal kecil aja, makannya buah gitu, buah itu pisang aja gitu kan. Dan saya ada menyebutkan apel gitu, misalnya pisang dan apel emang boleh, tapi saya lebih condong yang netral aja, menganjurkan hanya pisang sama jangkrik saja gitu kan. Itu set bentuk power itu ya seperti itu, dan akan stabilnya ya seperti itu aja, pisang sama jangkrik aja. Itu di jalur sudah sampai dari awal sampai akhir itu saya tetap nggak berubah. Yang ada namanya memberikan solusi, oh kasih aja tomat, oh kasih aja pepaya, oh kasih aja timun kayak gitu. Itu karena saya tahu semua itu burung yang dikasih itu akan gimana, burung yang dikasih pepaya akan gimana, burung yang dikasih tomat akan seperti apa. Itu nanti akan saya jelaskan semuanya juga ya, seperti apa kayak gitu kan. Itu juga akan urut tapi ya gitu kan, dari set bentuk power nanti pepaya itu akan saya detailin ya. Detailin itu kena pepaya itu kondisi burungnya begini, di saat kayak gimana akan terjadilah seperti apa di situ ya. Itu semuanya akan saya ulas di konten saya Om Adi Botak ya. Di sini di jalur set bentuk power itu tadi yang pertama ya kan, jalur set bentuk power makanya itu cuma pisang sama jangkrik di situ aja kan. Dari dulu saya akan menerangkan cuma itu aja. Terus yang kedua, jalur set bentuk power tidak dikobok-kobok ya. Itu tidak pernah saya menganjurkan untuk dikobok-kobok karena bikin burung rusak ya kan. Burung jadi gembung, burung jadi melet, burung jadi OJ kayak gitu kan di situ ya. Itu jalur set bentuk power, tetap tidak melakukan itu. Terus juga saya tidak menganjurkan ngetrek di lapangan ya. Di lapangan tuh untuk ngetrek itu kan saya tidak menganjurkan ya. Walaupun emang dibilang solusi sesaat ya kan, yang sebetulnya itu dibilang adanya rekayasa di lapangan, emang pasti pakai rekayasa, tapi bukan di jalur yang
maksudnya itu di track itu bukan di jalur set BP ya, bukan di jalur set bentuk power yang dimakan rekayasa di lapangan tuh emang banyak. Saya melakukan rekayasa itu banyak gitu, pengkondisian lapangan atau apa itu supaya burung kita nampil kan itu banyak sekali cara, tapi cara saya tidak keluar dari jalur set bentuk power di sini ya. Jalurnya itu ngetrack. Kalau edukasi ngetrack gitu kan di lapangan kayak gitu, itu kan nanti maksud hati kan untuk mendongkrak emosi ya kan gitu, tapi kan nggak tahu hasilnya kayak gimana, burung jadi dipaksakan kan untuk emosinya naik ya kan, sehingga burung nanti jadi yang terlalu panas jadi didis atau apa ya kan, dan efek sampingnya ke depannya itu kan nanti kan ada efek sampingnya kalau burung dipaksakan ya kan, jadinya maunya tarung kalau ini dipaksakan. Jadi lebih baik kan kalau kita itu tidak memaksakan ya, tidak memaksakan burung, jadi burung datang itu tanpa di track pun sudah melalui proses yang pemanasan sendiri sudah bagus kayak gitu kan, sehingga dia akan normal ya di situ ya. Itu di track. Terus tetap di jalur set bentuk power saya itu tetap mengedukasikan, saya tidak menganjurkan colok kroto ya, walaupun kroto itu sangat cepat untuk menaikkan emosi dan tenaga, itu sangat cepat ya, itu saya akui, dan bukannya nggak pernah mencoba, karena saya berbicara itu karena pernah mencoba dari dulu kan gitu. Tapi kenapa saya nggak menganjurkan? Karena itulah jalan terakhir mentok kan. Kroto sudah, kalau udah selesai itu gimana lagi gitu kan? Udah mau dongkrak apa lagi kan? Nah itu, dan akibatnya kroto apa kan, untuk yang mengedukasikan set bentuk power tapi dengan solusi ini itu kayak gitu kan? Ya emang berhasil sesaat ya ada ya kan, tapi untuk amannya, untuk jangka panjang ya kan, dengan adanya colok cendil kroto emang wah gitu, terima kasih, burung jadi terdongkrak jadi juara gitu kan, jadi lebih performanya lebih bagus gitu kan. Tapi kan efek kedepannya saya berani jamin ya kan, efek kedepannya itu jangka panjangnya kalau sudah rusak. Dan karena kroto itu emang bikin burung jadi kembung juga, ada penyebab itu juga. Dan kalau kondisinya lagi kurang-kurang juga, kena cendil kroto, bikin burung ngedidis, itu faktor penyebab juga, ya kan. Nah, jadi di situ ya, tetap edukasi bentuk power, tapi tetap di jalurnya. Saya juga sangat senang kepada rekan-rekan yang mengedukasikan set bentuk power, tapi tetap di jalur set bentuk power ya. Itulah. Dan selanjutnya menjawab pertanyaan. Nah itu ya teman-teman. Jadi nah ada lagi yang bertanya seperti ini. Saya udah set bentuk power, tapi kok ada, oh yang tadi ya itu ya. Udah yang tadi kan saya ada lanjutannya sebenarnya tuh, yang satu bisa jadi, yang satunya itu di dalam set bentuk power belum mau jadi gitu kan, belum mau jadi. Nah itu kan melalui proses. Jadi gini, kok dalam set bentuk power burung saya itu ada yang awalnya makanya banyak ya kan, terus lama-lama itu akan menjadi sedikit ya kan, makanya sedikit, terus dia tiba-tiba itu udah mulai badannya agak bagusan ya kan. Nah ini kronologinya gini nih, kenyataan lah ya, di temen saya lihat nih, adalah yang dibengkelin lah ya, burungnya kondisinya tadinya sama sekali nggak jalan lah ya,
malah udah disetting sampai jangkrik 2, sampai jangkrik 1, sampai di nolin kayak gitu kan. Otak-atik semakin nggak jalan, semakin wes nggak karu-karuan lah, yang ngancluk-anclukan jalan ke sono kemari digantang nggak jalan apa segala macem. Terus dan melalui udah ini juga lah, udah kena gembung juga ya kan, dikobok-kobok apa segala macem. Dan itulah saya juga sering sih menangani burung seperti itu, sering. Jadi begini, saya ambil kesimpulannya itu, saya rawat nih set bentuk power burung yang rusaknya seperti itu tadi ya kan. Terus pertama makanya banyak ya kan, karena kan tadi udah diotak-atik tadi itu kan, dari settingan jangkrik 2 sampai 1 gitu masih nggak jalan juga, dikira birahi masih sampai dinolin kayak gitu kan. Seperti itu yang nanti akhirnya makanya banyak bom dadakan pun nggak kena juga gitu kan, karena kan nggak ngerti caranya kan gitu. Treatment set bentuk power itu seperti apa nggak ngerti kan, maksudnya jangkrik kenyangin jangkrik gitu, kenyangin jangkrik dadakan gitu kan, jadi nggak kena juga, karena set bentuk power itu treatment ya kan. Treatment itu melalui hari demi hari ya proses ya kan. Makanya itulah biar nggak puyeng, nggak stres, nggak ribet, ya udah nikmatin aja prosesnya, atau juga nyantai aja, simple ya rawatannya, nggak bikin capek ya. Set bentuk power itu nggak diumbar, nggak ini, nggak capek-capek lah seperti itu ya kan. Dan hasilnya sih nyata set bentuk power ya. Nah jadi untuk burung tadi itu pertama makannya banyak, terus lama-lama makin sedikit. Sempet sih powernya udah mulai naik ya kan. Powernya sudah naik, tapi dia belum stabil sebetulnya, belum seimbang lah dari power sama keinget kerusakan-kerusakan yang sebelumnya. Itu kan mulai dikikis-kikis semua dari kerusakan-kerusakan itu kan. Emang makan banyak terus mulai berkurang-kurang, daging udah mulai ada ya kan. Terus udah terlanjur muncul galaknya dia ya kan, udah emosinya udah muncul apa gitu kan. Makin di situ itu sebetulnya masih dalam proses ya. Prosesnya itu dia mengikis dari kerusakan-kerusakan yang awal itu, yang dari pernah entah dikobok-kobok atau pernah tadi itulah diotak-atik settingan segala macam lah ya. Itu dikikisnya di sini proses awal nih. Ini kalau saya biasanya menyebutnya itu fase pertama ya kan. Kalau dia langsung bisa mengembalikan badannya dengan cepat, dengan gempal, dan dia bisa mengatur dari kontrol emosinya dan birahinya itu, ya itu akan jadi untuk fase pertama. Tapi banyak juga yang belum bisa kontrol dia gitu kan, udah keburu tadi itu galak. Nah di situ itu jangan takut, dan itu tidak akan menjadi masalah. Emang itu proses dari set bentuk power itu, karena kan kesalahan dari pemain yang pertama sendiri ya, entah pemain dari pertamanya, keduanya atau gimana kan gitu. Jadi kedapetan kitanya burung yang kedapetan udah rusak kan gitu. Emang jadinya dengan treatment set bentuk power itu tetap akan normal lagi, tapi ya itu tadi prosesnya gitu kan, seperti itu. Nah, saya sih ya ada treatment untuk mempercepat, tapi lebih rumit lagi nanti. Jadi saya memberikan solusinya itu step by step ya, bertahap kayak gitu. Pengertiannya walaupun udah banyak yang bisa gitu ya, itu ya mohon maaf untuk kerusakan yang istilahnya itu level tingkat dewa ya, kerusakan yang sudah bikin puyeng gitu ya. Itu nanti karena kita masih banyak sekali pemula-pemula ini ya, yang baru mulai muncul-muncul lagi ya kan, pengen tahu set bentuk power gitu kan. Jadi nanti kalau sampai udah tingkatannya naik lagi tinggi itu, nanti
yang bawah ketinggalannya jauh banget ya gitu kan. Jadi biar nggak ini ya, biar agak-agak rata lah ya, walaupun yang bisa itu tetap ada tambahan sedikit-sedikit ya gitu, seperti apa gitu kan, pasti akan ada kedapatan burung yang kayak tadi tuh susah mandi, terus mulai dengan cara di track itu ya, di track di tempat set bentuk power itu ya, itu ada banyak fungsi juga ya kan, kan nanti akan mulai pada tahu nih ya kan, untuk sudah para yang sudah pada bisa lah, saya tahu lah ya, istilahnya dibilang para suhu set bentuk power ya. Nah, bagi saya set DP lover ya. Nah, disitulah itu tetap akan nambah terus ya pengetahuannya juga bersama saya, dan saya juga selalu edukasi, dan edukasi saya ini sebetulnya masih banyak sekali yang pengen saya utarakan tuh, yang saya udah jalanin tuh banyak banget lah gitu kan, yang sudah saya teori dan praktek itu, tapi tetap selalu di jalur set the power ya, di situ ya teman-teman ya. Untuk saat ini mungkin ada ini ya, nanti akan saya lanjutkan di konten yang selanjutnya lah ya gitu ya. Disitulah tetap selalu dikupas tuntas segala masalah tentang cicak hijau. Indahnya saling berbagi pengalaman ya, tanpa harus beradu ini ya, beradu rawatan, argumen apa segala macam, yang penting buktikan nyata ya kan, nyata dengan hasil yang nyata, seperti itu ya. Nah, disitulah salam di kupas tuntas segala masalah tentang cicak hijau, dan saya sangat berterima kasih banyak kepada rekan-rekan dan yang banyak udah support gitu, terutama yang mengedukasikan seperti Debudi ya, Debudi Magelang nih, yang di Facebook CH Set Power itu. Debudi ini filosofinya luar biasa, bisa memberikan kesimpulan-kesimpulan dari cerita-cerita saya ini, bisa dirangkum dan bikin urut ya, sehingga lebih mudah ya gitu. Kalau saya sih bisanya cuma bercerita aja tentang pengalaman saya, karena gimana caranya supaya saudara-saudara kicau cicak hijau biar mengerti betul mengerti tentang karakter cicak hijau dan kondisinya ya. Yang penting kondisi ini set bentuk power di rumah pokoknya sama rawatannya, tapi kondisinya itu ya yang perlu dipelajari, dan nanti tetap terus edukasi, dan akan setiap saya ingat akan saya sampaikan juga kondisi di lapangan seperti apa itu ya, tetap beredukasi terus. Salam selalu ya, set DP lover, tetap di sini di channel Om Adi Botak, dan jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share lah ke teman-teman ya. Orang subscribe itu gratis ya, gratis kok gitu, ilmunya gratis, enak nih. Ilmu tanpa bayar nih, tinggal subscribe, dah dapat ilmu gitu kan, nggak ada salahnya kan gitu. Nah, ya, salam ya teman-teman. Oke, tunggu di konten selanjutnya.